Hai, saya Bondan. Pada video ini saya mau bahas sebuah model AI yang bisa membuat teks naskah drama. Tapi teks naskah drama ini bukan yang sembarangan dibuat, tapi memang gaya penulisannya itu mirip seperti gaya penulisan dari seorang penulis terkenal asal Inggris yang bernama William Shakespeare. Jadi William Shakespeare di sini adalah seorang penulis, dramawan, dan juga aktor yang sering disebut sebagai pujangga nasional Inggris. Jadi ya, dia lahir pada tahun 1564. Kemudian juga sudah membuat karya ya yang mencakup sekitar 30 drama, 38 drama, 154 soneta, dan juga beberapa puisi panjang yang pastinya masih digunakan sampai saat ini. Jadi ini adalah tutorial resmi dari TensorFlow mengenai Text Generation with RNN atau Recurrent Neural Network. Di sini lengkap ya teman-teman, ada penjelasannya, ada codingannya juga, kemudian ada skema yang digunakan ya. Oke. Di sini jadi kita akan bahas tutorial di sini sekaligus melakukan demonstrasi untuk membuat modelnya ya. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke video berikutnya. Oke, sekarang kita udah ada di Colab untuk melakukan demonstrasi terkait model yang kita pelajari pada artikel TensorFlow tadi. Jadi ini file notebook yang tentunya dengan AI sudah saya buatkan rangkumannya. Jadi di sini berisi informasi mengenai ringkasan artikel ya. Tertulis di sini tutorial resmi dari TensorFlow yang menggunakan RNN. Kemudian ada alur kerjanya juga, dan juga cara demo ini dibuat. Jadi ini bisa sebagai informasi sebelum kita melakukan demonstrasi ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan setup. Yang pertama kita import beberapa library seperti TensorFlow ya, NumPy, OS, dan juga Time. Kemudian kita lanjut aja, di sini kita run. Dan di sini TensorFlow yang kita gunakan dengan versi 2.2 dengan GPU yang tersedia sebagai berikut. Oke. Kemudian yang kedua, kita coba untuk unduh datasetnya ya. Di sini kita menggunakan dataset dari Shakespeare ya, supaya memang gaya penulisannya sama seperti gaya penulisan dari William Shakespeare. Di sini kita gunakan keras untuk mendapatkan filenya dari URL berikut ini ya. Kita langsung coba aja, kita run. Nah di sini sudah di download ya, sudah full. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan baca dan eksplorasi data untuk memastikan data kita itu benar-benar sudah terambil dan bisa terbaca ya. Kita coba running di sini. Nah di sini keluar panjang teksnya ya, ini sekitar 1 juta karakter. Kemudian kita coba lihat 250 karakter pertama untuk memastikan. Nah ini ya, ini teks naskah drama yang dari dataset yang sudah kita ambil tadi. Kemudian di sini kita juga lakukan vocabulary. Di sini ditemukan 65 karakter unik. Oke. Setelah kita eksplorasi data, kita lakukan pre-processing ya.
Di sini kita lakukan vektorisasi teks. Jadi yang kita tahu memang komputer ini kan tidak bisa membaca karakter ya teman-teman. Jadi dia harus mengubah karakter menjadi angka yang memang bisa dibaca oleh komputer untuk diproses. Di sini kita langsung aja running. Nah, di sini ada beberapa tahapan teman-teman. Jadi pertama karakter di sini dia itu diubah menjadi UTF-8 ya. Kemudian dari ini barulah dirubah menjadi angka yang bisa dibaca oleh komputer. Kemudian nanti prosesnya dikembalikan lagi menjadi UTF dan juga kembali lagi ke karakter yang bisa dibaca oleh manusia. Jadi nanti tahapannya seperti ini ya teman-teman. Mulai dari katanya yang dirubah menjadi angka, kemudian dikembalikan lagi menjadi huruf yang bisa dibaca lagi oleh user. Itu vektorisasi teks yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah membuat data latih atau input dan target untuk si modelnya. Jadi nanti model itu akan diberikan tugas prediksi teman-teman. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi nanti misalkan modelnya itu diberikan kata hell. Nah nanti targetnya adalah kata berikutnya atau karakter berikutnya ya, bukan kata, tapi karakter berikutnya. Dan di sini targetnya adalah hello. Jadi hello ya. Nah, kita coba aja, kita run. Nah, di sini ada input dan juga target contohnya ya. Di sini misalkan contoh ya, contohnya dimulai dari first citizen sampai you. Nah, di sini targetnya adalah dia bergeser ke karakter setelahnya ya. Jadi F-nya di sini bergeser kan, jadi F-nya dia tidak terbaca. Kemudian di sini karakter setelahnya adalah spasi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk step kelima di sini. Kemudian kita masuk ke step ke-6, yaitu membuat batch training. Jadi sini sebelum dilatih data itu perlu diacak teman-teman. Jadi kurang lebih kayak kalau misal datanya urut, jadi AI itu membacanya itu tidak berpolanya. Polanya itu tidak terbaca dengan baik. Jadi bukan membaca pola atau ejaan tulisan, tetapi membaca urutan. Makanya data di sini harus diacak dulu. Kemudian dikelompokkan menjadi beberapa batch supaya trainingnya lebih efisien ya, lebih cepat gitu. Nah, di sini batch size-nya kita gunakan 64. Dan di sini adalah hasil dari yang kita lakukan tadi ya. Kemudian step berikutnya adalah membangun sebuah model. Jadi untuk arsitekturnya itu kita menggunakan 3 layer teman-teman. Itu sudah dijelaskan juga di artikelnya. Itu di bagian di sini ya teman-teman. Nah, jadi nanti kita gunakan 3 buah layer, yaitu embedding, grow, dan juga dance. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi saya jelaskan dulu. Untuk embedding ini dia mengubah setiap ID karakter menjadi vektor berdimensi. Jadi nanti ini bisa dipelajari atau di trainable lah. Kemudian dia akan masuk ke layer grow. Grow itu adalah otaknya ya teman-teman. Jadi otaknya itu atau model RNN-nya yang mempelajari konteks atau pola urutan atau tulisan dari
data yang kita berikan. Nah, itu GRU yang melakukan. Kemudian dance di sini dia menghasilkan skor untuk setiap karakter atau vocabulary-nya. Jadi nah ya di sini ya, seberapa mungkin sih karakter ini muncul berikutnya gitu. Jadi ini sebuah decision dari GRU yang menghasilkan karakter apa yang selanjutnya akan muncul. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi nanti input karakternya akan masuk ke embedding untuk dilakukan dimensi ya, ID numerik. Nah, kemudian nanti akan muncul di sini hasilnya char embedding yang bisa diproses oleh GRU. Nah, nanti GRU akan menghasilkan output yang akan dinilai oleh dance layer ya, dan akan menghasilkan logits. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita langsung aja kita run untuk codingnya. Ya, di sini ada sebuah error ya teman-teman. Karena kita menggunakan collab, kita bisa langsung aja cari tahu atau perintahkan AI untuk memperbaiki codingan kita. Ya, sini ada kesalahan ya teman-teman. Kita coba aja langsung accept and run. Ya, di sini hasilnya udah berhasil ya. Di sini udah checklist. Kemudian kita lakukan uji coba model sebelum dilatih. Oke. Kita langsung aja kita run. Jadi sini. Sini ada error lagi ya teman-teman. Kita langsung explain error aja. Ya, di sini udah diperbaiki, kita langsung accept and run lagi. Sini ada error lagi guys. Ya, enaknya di sini ya teman-teman ya, kalau kita menggunakan collab, jika ada error kita bisa langsung tanya ke Gemini buat memperbaiki. Nah, di sini jadi ada yang harus diperbaiki di coding sebelumnya yang di arsitektur ini. Ya, coba aja kita lakukan. Kemudian kita jalankan lagi. Masih error. Sini kita coba explain error lagi. Ya, di sini ya ternyata ada layer yang harus diperbaiki. Ya, kita accept and run lagi. Oke, udah kita jalankan. Kemudian kita jalankan lagi. Ya, di sini hasilnya udah keluar ya teman-teman dari layar dan output shape-nya dan juga parameternya. Ya, dari sini bisa melihat embedding di sini, output shape-nya seperti apa, GRU dan juga dance. Dan di sini ada summary-nya ya, mulai dari total parameter, trainable parameternya ada berapa. Ya, di sini jumlahnya sama ya, mulai dari parameter dan juga total parameter trainable parameternya. Kemudian yang non trainable-nya di sini 0. Jadi berarti semua parameter itu bisa trainable ya dari totalnya ini. Kemudian kita langsung lanjut ke proses berikutnya. Kita jalankan. Dan di sini contohnya ya. Contoh kita diberikan input seperti ini.
model diberikan input seperti ini, dan kemudian prediksi karakternya ini seperti ini. Dan ini modelnya belum dilatih ya teman-teman ya. Di sini dijelaskan modelnya belum dilatih dan jadi hasilnya masih acak. Nah, baru kita masuk ke step untuk melatih modelnya. Jadi di sini kita menggunakan sparse categorical cross entropy untuk lossnya ya, prediksi lossnya. Ya, kita langsung aja kita run. Nah, di sini keluar hasilnya adalah bentuk prediksinya, rata-rata lossnya seperti ini, ya, dan juga ukuran vocabulary-nya. Kita lakukan lagi compile ya. Ini untuk optimizer ya, Adam ya, kita gunakan optimizer. Kemudian kita lakukan checkpoint. Jadi checkpoint di sini adalah sebuah pengaman ya teman-teman ya. Contohnya misal kita nanti akan lakukan epoch. Jadi ketika trainingnya berhenti di tengah jalan dan kita mau melanjutkannya, itu ada checkpointnya teman-teman yang bisa digunakan untuk langkahnya udah nyampe mana sih. Jadi model bisa langsung melanjutkan dari situ, nggak mulai dari awal lagi gitu ya. Kita lakukan aja ya. Di sini ada error lagi ya teman-teman ya. Kita langsung tanyakan pada Gemini aja ya. Di sini ada perbaikan yang harus kita lakukan. Kita langsung aja accept and run. Di sini udah jalan ya, udah berhasil. Kemudian kita akan lakukan training ya. Untuk demo ini kita lakukan 20 epoch. Jadi semakin banyak epoch harusnya semakin bagus. Ya, dijelaskan di sini ya. Nah, contoh hasil terbaik didapat setelah 30 epoch. Mungkin kita ganti aja di sini jadi 30. Agak lama tapi kita coba untuk hasil yang lebih baik. Kita run aja. Nah, di sini nanti akan melakukan epoch selama 30 kali ya. Nah, satu epoch ini 172 step dengan waktu 13 second. Kita tunggu aja selama kurang lebih 30 kali epoch sebelum kita lanjut ke proses berikutnya. Oke ya, kita udah jalankan training epoch selama 30 kali. Di sini udah selesai ya. Kemudian kita akan menghasilkan teks dari model yang kita training tadi. Jadi alurnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi misal nanti model diberikan satu karakter seperti Romeo, nanti model memprediksi satu karakter berikutnya, dan di sini RNN yang digunakan. Kemudian karakternya akan dijadikan input. Kemudian langkah selanjutnya akan menghasilkan karakter yang ditebak oleh si model. Jadi di sini kita lakukan pengulangan sebanyak 1000 karakter ya. Ini bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada penjelasan parameter temperatur ya, untuk mengatur seberapa berani atau seberapa acak model dalam memilih karakternya. Jadi temperatur rendah ini hasilnya lebih konservatif dan dapat diprediksi. Ini mendekati pilihan paling mungkin.
Kalau dia temperaturnya tinggi, itu hasilnya akan lebih kreatif atau lebih acak. Tapi ini berisiko kurang koheren ya. Kita langsung aja kita jalankan codingannya. Sini udah berhasil, udah running. Kemudian kita lakukan lagi untuk sampel ya. Ini contoh model yang udah kita latih tadi. Jadi model diberikan kata Romeo, kemudian dia akan menghasilkan karakter-karakter berikutnya. Di sini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Mulai dari di sini ada Romeo-nya, ada lawan mainnya, di sini ada Lady Annie. Kemudian ada karakter berikutnya John ya. Jadi ini polanya itu mirip sama penulisan naskah teks drama. Oke ya. Walaupun mungkin kata-katanya nggak nyambung ya, dari sini jawabannya kayak gini ya, karena memang dia dilatih dalam bentuk karakter teman-teman, bukan dalam kata. Jadi modelnya itu emang nggak tahu arti-arti kata di sini, tapi memang pure prediksi karakter setelahnya. Tetapi dari kata-katanya memang mungkin ada yang sesuai dengan kata-kata bahasa Inggris, seperti when, yang di sini ya, ada you know, dan juga dan lain-lain ya. Nah, di sini kita coba untuk menggenerate beberapa teks sekaligus menggunakan batch untuk hasil yang lebih cepat. Kita coba di sini. Nah, di sini hasilnya udah ada ya. Nah, di sini kita bisa membandingkan nih, kecepatannya memang agak berbeda menggunakan dari yang sebelumnya tanpa menggunakan batch ya, karena memang batch ini lebih efisien. Jadi waktunya lebih cepat beberapa milisecond ya, hampir 1 second ya, lebih ya, bahkan lebih ya, lebih dari 1,2 second. Nah, kemudian yang terakhir kita lakukan di sini export. Ya, sini adalah proses yang terakhir, itu kita lakukan save model ya. Model itu kita simpan, jadi kita bisa gunakan jika kita mau di lain waktu gitu. Dan di sini ada contoh yang terakhir ya, ada Romeo dan juga Perdita. Memang kalau dilihat kata-katanya memang tidak nyambung ya teman-teman ya, tetapi memang mungkin pola penulisan mulai dari kapitalisme, kemudian spasi ya di sini. Nah, di sini memang mirip mungkin dengan gaya penulisan dari teks naskah drama gitu teman-teman ya. Oke, kemudian kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Jadi dari file notebook di sini memang cukup lengkap, mulai dari ringkasan materi, kemudian penjelasan langkah-langkahnya setiap langkah. Jadi kita di sini bisa sekaligus belajar teman-teman. Dan di sini ada kesimpulannya atau poin-poinnya. Jadi RNN ini berbasis karakter, jadi dia belajar memprediksi karakter berikutnya ya. Dia bukan belajar di level kata. Jadi memang model ini tidak pernah di training dalam bahasa atau kosakata bahasa Inggris. Jadi pure dia mempelajari pola ejaan, kapitalisme, dan juga struktur naskah dari penulisan
William Shakespeare. Kemudian ini adalah komponen arsitektur utamanya ya. Jadi kita gunakan embedding, GRU dan juga dance. Dan di sini GRU sebagai otak dari RNN-nya. Dan dilatih menggunakan spare categorical cross entropy. Ya. Kemudian saat generate text di sini state RNN dibawa terus dari langkah ke langkah agar model ingat. Jadi ini diulang-ulang ya, seperti tadi contohnya itu ketika kita melakukan epoch ya, diulang supaya model memang mempelajari atau mengingat pola tulisan dari data yang diberikan. Nih, jadi semakin lama dilatih, epochnya semakin banyak, jadi hasil generate-nya akan mendekati gaya penulisan dari aslinya. Walaupun memang kata-katanya nggak nyambung ya. Dan yang ini adalah parameter temperatur yang di sini kita bisa gunakan sebagai setting untuk kata-kata yang masuk akal atau lebih kreatif. Ya. Di sini juga ada ide pengembangan untuk demo. Jadi misal kita mau menggunakan teks dalam berbahasa Indonesia, ya jadi nanti kata-kata yang dikeluarkan itu bahasa Indonesia itu bisa. Jadi nanti kita bisa menggunakan puisi, lirik lagu, naskah, ya dan lain-lain. Oke. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya untuk penjelasan dari TensorFlow, yaitu membuat atau model AI yang bisa membuat teks naskah drama yang berdasarkan dengan gaya penulisan dari William Shakespeare, yaitu penulis terkenal asal Inggris. Mungkin penjelasan dari saya itu aja. Kita di sini juga masih belajar ya. Saya masih belajar. Kita sharing-sharing aja. Ya. Jadi yang mau filenya nanti saya taruh di kolom deskripsi ya, buat teman-teman belajar, ataupun memang teman-teman ada project yang menggunakan ini gitu. Jadi ini bisa digunakan ya. Sekian video dari saya. Terima kasih udah nonton ya. Saya tutup. Selamat siang.